Pernah nggak sih kamu duduk di kasur sambil ngeliatin story teman SMA yang dulu nilainya 5 terus, sekarang dia naik Mercy. Sementara kamu, yang dulu langganan ranking 1, jadi idola banyak cewek-cewek, sekarang langganan pinjam Shopee Pay Later. Kenapa bisa gitu? Kenapa orang yang kamu anggap bodoh malah sukses? Dan kamu, yang dulu pinter, rajin, hafal rumus kimia, malah sekarang hafal tanggal jatuh tempo cicilan. Hari ini kita bongkar habis. Kenapa orang bodoh bisa sukses? Dan kenapa orang pinter sering stuck di tempat? Dan ya, bakal banyak ketawa juga. Biar nggak stres mikirin utang. Yang pertama, karena orang bodoh nggak banyak mikir. Dan itu justru bagus. Orang pinter sebelum ngelakuin sesuatu, biasanya bikin analisa SWOT, rencana 5 tahun, download 12 e-book, konsultasi sama 3 mentor, baca 40 review. Terus akhirnya, nggak jadi apa-apa. Overthinking kills action. Sementara si Udin, yang dulu kalau ujian nyontek ke belakang bukan ke depan, dia buka usaha jualan bakso dari modal 500.000. Gagal. Ya udah, besok coba lagi. Sekarang dia punya 7 cabang, namanya Bakso Bego, tapi kaya. Yang kedua, orang bodoh biasanya punya mental tahan malu. Orang pinter takut gagal karena gengsi, takut jatuh karena merasa reputasi dia harus dijaga. Kalau aku gagal, nanti orang bilang apa? Sementara orang yang dibilang bodoh, justru sering dianggap nggak punya beban. Dia posting jualan keripik di IG-nya, walaupun followersnya isinya teman-teman kampus. Ditertawain? Iya. Tapi 3 bulan kemudian, teman-temannya yang minta kerja. Yang ketiga, karena mereka fokus ke action, bukan validasi. Orang pinter kadang terlalu sibuk pengen terlihat pinter. Makanya, mereka sibuk bikin CV yang keren, LinkedIn update tiap hari, sertifikat numpuk kayak bukti tilang. Tapi kerjaannya masih nunggu kesempatan ideal. Sementara orang yang nggak terlalu banyak mikir, langsung buka usaha. Pakai baju seadanya, logo jelek, caption typo. Tapi dia jualan, dia ketemu pembeli, dia belajar dari pasar, dia jalanin. Dan tahu nggak, uang lebih suka ke orang yang gerak, bukan ke orang yang mikir doang. Keempat, orang bodoh itu realistis. Orang pinter pengen passion, plus gaji besar, plus kerja remote, plus tanpa tekanan, plus gaji naik tiap bulan. Pokoknya kerja yang sesuai jiwa. Sementara orang yang dulu nggak pernah ngerti integral, kerja apa aja, asal halal. Nggak cocok, ganti, capek, rehat bentar, lanjut lagi. Makanya mereka cepat naik karena mereka adaptif. Mereka nggak nunggu sempurna. Kelima, karena mereka nggak ngerasa pintar. Ironis kan? Justru karena mereka tahu mereka banyak kekurangan. Mereka lebih cepat belajar, lebih cepat nyoba, lebih sering nyontek, dalam arti nyontek cara orang sukses. Lebih humble, lebih lapar. Sementara orang pintar kadang ngerasa udah tahu semuanya, merasa terlalu tinggi untuk mulai dari bawah. Akhirnya ya cuman muter-muter di teori, debat di grup WA alumni, sambil nganggur elegan. Dan yang terakhir, orang bodoh nggak nunggu motivasi. Mereka udah kerja dari sebelum kamu selesai ngopi. Kamu bangun tidur buka YouTube. Morning routine for millionaires dia. Udah buka warung dari subuh. Kamu masih mikir mau nulis goal harian atau mingguan. Dia udah dapat 5 orderan dari orang lewat. Motivasi itu overrated. Kadang yang kamu butuh bukan motivasi, tapi tagihan listrik. Jadi bro, kalau kamu ngerasa pintar tapi hidup nggak kemana-mana, mungkin kamu terlalu mikir, terlalu takut gagal, dan terlalu pengen sempurna. Sementara mereka yang kamu anggap bodoh, mereka justru sukses karena mereka nggak nunggu semua jelas. Mereka nggak terlalu peduli dinilai gimana, dan mereka nggak ragu ambil risiko, meskipun dicap bego. Dan itu, ironisnya, adalah ciri-ciri orang yang bakal menang di dunia nyata. Jadi sekarang kamu punya 2 pilihan. 1. Terus jadi orang pinter yang takut salah dan numpuk teori. 2. Atau mulai berani bego dan eksekusi, walau nggak sempurna. Karena hidup nggak kasih piala buat yang tahu paling banyak. Hidup kasih hadiah buat yang berani mulai, meskipun masih belajar. Dan kalau kamu nonton video ini sampai habis, selamat. Kamu mungkin bukan orang bodoh, tapi yuk pura-pura bego sebentar, biar bisa kaya selamanya. Kalau kamu ngerasa video ini nyentil kamu sedikit, atau nyentil temen kamu banget, like videonya,
Kalau kamu pernah jadi orang pinter yang nunggu semuanya sempurna, subscribe sekarang, biar kita sama-sama berubah dari pinter teori jadi pinter cari cuan. Dan ingat, kalau kamu malu mulai, jangan heran kalau sukses juga malu datang ke kamu.